Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu indikator yang bisa dikatakan sebagai ultimate indicator atau indikator yang sangat-sangat penting seperti itu. Setiap hari trader itu melihat pergerakan harga ya, terutamanya adalah untuk mencari saham-saham yang breakout. Karena saham-saham yang breakout, apalagi dengan power yang kuat, biasanya pergerakannya akan cepat mendatangkan profit dan juga biasanya secara risiko lebih rendah. Menemukan saham yang breakout itu adalah mudah. Masalahnya adalah sebagian dari breakout adalah merupakan breakout palsu dan harga kembali berbalik turun karena memang tidak ada tenaga untuk naik. Dan ini bisa menimbulkan perangkap kalau tidak segera keluar dari breakout yang palsu. Nah, bagaimana kita mengukur kekuatan suatu breakout, suatu tren? Salah satunya adalah dengan menggunakan tools yang akan saya bahas ini. Dasar dari video ini adalah seperti ini, teman-teman. Dalam kita trading, maka trading atau buka posisi pada posisi yang searah dengan tren itu akan meminimalkan resiko kita dan juga akan memaksimalkan profit. Seperti yang udah kita tahu, atau sering disampaikan bahwa tren adalah teman kita atau trend is your friend, seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa tren itu kuat? Maka di sini saya akan sampaikan satu indikator yang memang sebenarnya ini sangat umum ya, teman-teman bisa dapatkan di online trading system Anda ataupun di TradingView, teman-teman ya. Ini adalah ADX ya. ADX, teman-teman kalau mau ngambil ADX itu oke, misalkan saya hapus dulu, seperti ini. Kalau teman-teman mau cari ADX, ini mungkin di masing-masing sistem beda. Tapi di OLT saya coba, langsung saya pasang aja, klik kanan teman-temannya. Langsung saya add indicator, itu adalah merupakan market breadth, atau ya indikator market breadth lah. Kita lihat ADX ya. Nah ini adalah langsung nongol. ADX ini teman-teman, ini bisa kita gunakan untuk melihat kekuatan dari tren. Ya, ADX ini adalah basicnya adalah merupakan indikator moving average. Jadi kita klik seperti ini. Nah, ini adalah dashboard settingan dari ADX, teman-teman. Di sini secara standar factory settingnya adalah di 14D ya. Nah, kita akan bisa menambahkan beberapa batasan-batasan di indikator ini, yang mana itu akan memberikan kita tampilan untuk mempermudah kita mengidentifikasi suatu tren ini kuat atau enggak, seperti itu. Atau saham ini bagus enggak secara tren kekuatannya, seperti itu kira-kira. Nah teman-teman, ADX ini dipakai untuk kita mengidentifikasi kekuatan dari tren ya. Jadi basic perhitungan dari ADX ini adalah merupakan moving average, teman-teman ya. Moving average, jadi ketika kita buka settingannya, teman-teman. Ketika buka settingannya dengan cara, kalau di OLT saya adalah dengan cara diklik seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan nilai dasarnya. Nilai dasarnya adalah di sini, factor setting adalah 14. Ini adalah merupakan default setting 14 hari untuk default atau settingan standarnya. Walaupun demikian, time frame yang lain teman-teman tetap bisa gunakan ya. Standarnya adalah di 14. ADX ini teman-teman dapat digunakan di saham ya, kemudian di yang lainnya seperti ETF maupun di futures. Dan juga tentu di forex ataupun di cryptocurrency. Jadi dengan belajar technical analysis ADX ini, teman-teman yang ada trading forex kemudian crypto juga bisa menggunakannya teman-teman ya. Karena memang ilmu teknikalnya adalah sama. ADX itu diplot sebagai garis tunggal teman-teman. Saya klik di sini, teman-teman perhatikan yang warnanya tebal ya, yang paling tebal ini. Ini adalah garis tunggal yang merupakan garis ADX. Nilainya adalah dari 0 sampai 100 teman-teman ya. Jadi nilainya adalah dari 0 sampai 100 dan nilai itu bisa menunjukkan ke kita bagaimana kekuatan suatu tren. ADX sendiri tidak menentukan arah teman-teman ya. ADX ini hanya menentukan kekuatan trennya. Penting untuk diketahui teman-teman, apakah marketnya itu trending atau tidak trending atau sideways, kita bisa mendapatkan informasinya adalah dari ADX, dari interpretasi ADX. Yaitu apabila ADX berada di nilai tertentu, biasanya adalah di sekitar 20 ke atas,
Ini adalah mengindikasikan bahwa kekuatan tren itu adalah kuat atau saham sedang bergerak trending. Tetapi apabila ADX-nya rendah, teman-teman, misalkan di bawah 20, ini artinya saham tersebut sedang bergerak sideways. Oke teman-teman, kita akan langsung cek ya. Ini ada beberapa poin penting yang bisa teman-teman perhatikan untuk ADX ini teman-teman ya. Ini akan saya jelaskan ya, bahwa ADX itu teman-teman yang harus perhatikan adalah ini kita gunakan untuk mengukur kekuatan pergerakan suatu saham, atau dia sedang trending atau enggak. Apakah dia sedang sideways, apakah dia sedang trending, seperti itu kita bisa gunakan untuk mengukur atau melihat kekuatan atau melihat trending atau tidaknya adalah dengan menggunakan ADX ini. Oke, di sini akan saya jelaskan dulu supaya teman-teman lebih jelas. Di sini untuk ADX ini yang pertama yang saya klik ini teman-teman. Yang saya klik ini adalah garis ADX ya, yang warnanya merah ini. Terus yang kedua adalah yang warnanya biru ini adalah plus DI atau PDI atau plus DI ya, istilahnya apa ya istilahnya plus atau positifnya, positif DI ya. DI itu DMI kan singkatan dari Directional Movement Index, jadi kalau plus DI itu berarti plus Directional Movement Index, kalau yang minus DI adalah minus Directional Movement Index. Ini ada dua garis tambahan yang teman-teman harus perhatikan. Nah, ada beberapa yang nanya untuk ADX ini, kok di tempat saya ada yang ini teman-teman, ada yang satu garis saja, ada yang dua garis. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk yang di OLT saya. Dia memang memiliki 3 garis, yaitu yang pertama adalah ADX-nya yang tebal ini, baru kemudian yang biru, ini adalah plus DI, baru kemudian yang hijau. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kalau kita hanya memiliki satu garis, teman-teman. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, ADX sendiri hanya untuk melihat kekuatan tren dan sedang sideways atau enggak. Sideways atau trending, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa ngelihat suatu saham itu sideways atau trending. Dan kekuatan dari trendingnya itu berapa? Kira-kira begitu yang pertama ya. Jadi contohnya ini kalau Arto, teman-teman perhatikan dulu nilainya dulu dari yang warnanya merah ya. ADX, saya klik dulu. Oke, supaya lebih jelas teman-teman, saya pakai ini dulu. Kita klik dulu ADX-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini supaya lebih jelas ya, bahwa ADX itu ada beberapa garis ya, teman-teman. Bisa perhatikan, ADX itu memiliki beberapa garis. Ini di settingan, saya akan aktifkan dulu. Teman-teman lihat sekarang. Ini ADX-nya hanya satu, Pak. Ya, inilah yang namanya garis ADX ya. Inilah yang namanya garis ADX. Ini saya aktifkan satu aja. Di beberapa OLT ADX-nya, di beberapa OLT ataupun Trading View itu ADX-nya satu, tapi di OLT yang saya gunakan nih ADX-nya ada 2 garis tambahan lagi. Nah, ini ADX-nya. ADX saya aktifin ya, teman-teman. Untuk ADX yang nilainya di bawah 20 itu ya, urutannya ADX itu kan kalau misalkan ya macam-macam ya, ada yang beda-beda ya, ada yang menginterpretasikan di atas 20 itu kuat, ada yang mulai di atas 25 seperti itu, tapi itu kan sedikit biasa saja, jadi boleh kita gunakan di atas 20 itu oke, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di garis ini kan yang dari bawah ini kan 0 nih, 0 sampai nilainya adalah sekitar 100-an. Tapi di sini kalau nilai di atas 60 ini udah jarang ya hitungannya. Ini yang pertama adalah garis ADX, teman-teman bisa pahamin dulu untuk di sini. Nah, terus kemudian setelah ADX ada lagi garis PDI. Nah, ini PDI yang warnanya biru. Plus DI yang warnanya biru ya. Nah, ini saya tebelin, ini yang warna biru. Terus sekarang saya tampilkan garis minus DI. Nah, minus DI warnanya hijau. Nah, ini ya. Jadi garisnya ada 3. Ini teman-teman biar jelas, ada yang pertama adalah plus DA, ADX maksud saya, ADX ya. Habis ADX ada saya tambah yang plus DI. Nah, yang biru saya tambah. Kemudian saya tambah lagi, saya aktifkan semuanya seperti itu. Aturan mainnya gimana? Aturan mainnya pertama teman-teman perhatikan dulu.
hanya yang warnanya merah dulu. Bahwa ADX ini mengukur kekuatan tren. Atau maksud saya untuk melihat suatu saham itu trending atau enggak. Nah, dari sini kita supaya lebih jelas dulu, di sini kita coba akan melihat bahwa ini saya beri batas dulu. Nah, ini teman-teman saya beri batas dulu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita bisa tahu nih, tanpa batas ya, ini tanpa batas. Tadi kan ada settingan atau bukan settingan, tadi kan ada ketentuan bahwa di atas 20 ADX itu akan kuat. Tren itu akan kuat. Jadi di sini kita bikin dulu baseline. Nah, teman-teman nih perhatikan untuk settingannya. Kita cara menambah settingan adalah kita beri baseline dulu 20. Kita add warna. Nah, baseline-nya kita kasih seberapa tebal misalkan nih 2. Oke. Nah, ini adalah baseline 20. Artinya di atas ini berarti kuat. Kan begitu. Di atas ini berarti kuat. Kuat trennya ya atau trending. Coba kita lihat nih. Kita coba ukur-ukur, kita hanya bicara ADX dulu ya, jangan bicara yang lain dulu, biar pemahaman lebih jelas. Oke, kita lihat ADX di atas 20 berarti ini trending ya. Yang di atas 20 ini trending nih, mulai trending nih. Di sini nih trending, semuanya pokoknya ketika di atas 20 trending nih ya. Terus mana lagi? Trending lagi, ini juga trending banget nih di atas 20. Puncaknya semakin tinggi berarti puncak trending kekuatannya ya. Nah, ini trending juga. Nah, kita bicara di kuning-kuning ini semua, ini adalah yang trending. Kita belum berbicara arahnya. Kalau kita mau bicara arahnya gimana? Ada dua cara untuk melihat arah pergerakan dari si suatu saham. Yang pertama kita kan udah paham nih, dia trending atau enggak? Oh, dia trending. Trendingnya yang mana? Yang kuning ini. Kenapa yang kuning? Karena sesuai kesepakatan tadi bahwa yang di atas 20 adalah yang trending. Semakin tinggi kan dia semakin trending kan gitu. Semakin trennya semakin kuat kan begitu. Nah, terus yang teman-teman harus perhatikan adalah kita udah ngelihat nih 4 blok warna kuning ini adalah posisi saham di mana dia bergeraknya tidak sideways atau sedang tren. Arahnya gimana? Arahnya bisa dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dengan melihat langsung ke kondisi dari sahamnya. Ya, dari kita lihat dari kondisi sahamnya untuk melihat arahnya, dan juga selain kondisi sahamnya, bentuk-bentuk chartnya, juga dari indikator moving average-nya. Kalau misalkan ini trending di sini, dan moving average-nya, posisi moving average pendek. Ya, pendeknya menghujam ke bawah, masuk ke moving average panjang, sehingga moving average sehingga MA yang pendek berada di bawah MA yang lebih panjang, dan berada di bawah lagi MA yang paling panjang. Sehingga ini turun, begitu kan? Oke, buat teman-teman yang belum paham bagaimana cara interpretasi moving average yang lagi uptrend ataupun downtrend, saham uptrend downtrend ya, langsung saja ke playlist saya karena saya udah membahas video-video tentang cara penggunaan moving average seperti itu. Langsung saja menuju ke sini ya, teman-teman. Di sini cara pakai moving average. Jadi ini trending up, trennya kuat tapi arahnya turun. Kemudian misalkan kita lihat lagi, ini arahnya kuat ke atas, ini trending ya, ke atas, tapi MA-nya, MA pendek, di bawah MA lebih panjang, berada di bawah MA yang paling panjang, sehingga ini turun. Jadi diartikan bahwa ini trennya kuat naik ke atas, ya, tetapi arahnya turun. Ya, sama lagi misalkan, ini trennya kuat ke atas, ya, tapi arahnya turun. Kenapa? Ya, ini artinya terjadi dead cross ya teman-teman, atau penembusan ke bawah dari MA yang lebih pendek ke MA yang lebih panjang. Berarti ini turun. Ini kalau kita ngelihat dari indikator. Indikator yang bisa kita gunakan salah satunya adalah moving average. Selain itu juga teman-teman bisa ngelihat candlenya juga ya. Ini candlenya kan masih seperti ini arahnya di sini. Seperti di sini nih arahnya masih naik nih. Ini arahnya masih maksud saya arah trennya masih kuat naik, tetapi indikator turun, dan juga candlenya adalah Marubozu hitam, Marubozu hitam, Marubozu hitam. Jadi turunnya masih percaya diri sampai suatu saat. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan, turningnya seperti ini harus teman-teman mulai perhatikan. Oh, ini mulai terjadi turning teman-teman. Oh, turning ya. Turning seperti ini teman-teman harus perhatikan karena itu bisa terjadi pembalikan. Kira-kira begitu. Ini harus dilihat di situ. Ya, harus dipadu, pokoknya ini hanya menunjukkan kekuatan trennya. Jadi seperti ini artinya yang di sini nih artinya. Trendingnya
mulai melemah. Jadi masih trending dia, masih trending. Cuman mulai melemah ya. Dan posisi candlenya udah turning. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa ngelihat bahwa kecepatannya itu sebenarnya cepat mana ya memberi sinyal. Kalau menurut saya sih, saya pribadi lebih cepat kalau kita naked ya. Kita menggunakan naked itu menggunakan tanpa indikator dulu. Jadi kita lihat dulu candlenya, candlenya memang berkata bahwa dia ada rebound gitu. Tapi kalau teman-teman mengacu pada indikator tentu akan telat ya. Ini adalah cara pandang pertama, yaitu melihat kekuatan geraknya dari ke arah mana itu berdasarkan posisi MA-nya dan juga berdasarkan dari letak candlenya seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada cara dengan menggunakan garis yang tadi. Garis yang mana, Pak? Yaitu garis MDA dan plus DA. Ini saya aktifkan dulu plus DA dan MDA ya. Nah, teman-teman, kuncinya di sini. Kuncinya adalah satu saham yang pergerakannya naik itu adalah apabila plus DA-nya di atas yang minus DI. Jadi penjelasannya begini, apabila plus DI di atas yang minus DI, maka harganya bergerak ke atas, ya. Maka harganya bergerak ke atas. Jadi di sini plus DI yang mana? Plus DI diklik dulu teman-teman. Dicari dulu plus DI-nya. Kita cari dulu plus DI-nya yang berada di atas ya. Jadi ini. Kita lihat ini plus DI yang berada di atas. Plus DI yang biru ya. Plus DI yang biru. Yang biru harus di atas. Jadi di sini. Nah ini area ini. Ini plus DI-nya berada di atas ya. Yang hijau. Jadi tadi penjelasannya adalah apabila plus DI berada di atas yang hijau, maka harganya bergerak di atas dan ADX akan mengukur kekuatan tren naik. Ya, seperti itu. ADX akan mengukur kekuatan tren naik. Jadi intinya pokoknya yang naik itu, maka plus DI-nya harus di atas yang minus DI. Kalau kita isolasi dulu area-areanya ini, sampai kira-kira di sini ini naik ya. Area yang saya batas ini naik. Terus kemudian pergerakan turun, ini adalah apabila minus DI berada di atas yang plus DI. Jadi kalau min-nya di atas, yang hijau di atas dari yang biru atau yang minus di atas dari yang biru, maka ADX ini mengukur harga turun atau mengukur tren turun. Jadi ADX harga bergerak turun ya, dan ADX ini mengukur kekuatan dari downtrend. Kira-kira bisa dipahami seperti itu ya, teman-teman. Coba kita cari ini di area ini. Kita lihat di sini adalah yang hijau di atas yang biru. Dan ADX-nya kuat. Jadi yang hijau atau yang minus DI berada di atas yang biru. Berarti yang poin 2 ya. Yang hijau atau yang minus DI berada di atas yang plus DI. Harganya turun dan ADX mengukur tren turun ya. Harganya turun dan ADX mengukur tren turun. Harganya turun kan? Dan ADX mengukur tren turunnya ya. Jadi di sini. Nah, ini membingungkan nggak teman-teman? Kalau kita ngelihat gambarannya seperti ini cukup membingungkan. Tapi ini akan mudah kalau kita tambahin setting. Nah, di sini settingnya apa, Pak? Ini yang saya bilang, settingnya kalau di saya itu settingnya udah langsung jadi, teman-teman. Setting saya udah langsung jadi, udah saya simpen di sini. ADX. Nah, langsung nongol seperti ini, kita teman-teman bisa lihat ya, lebih jelas sekali, settingannya lebih jelas sekali. Caranya gimana, Pak? Cara supaya bisa dapat seperti itu. Oke, kita polosan dulu ya. Ini adalah bentuk chart dari Arto, kita tambahin dulu indikatornya, market breadth indikator ADX ya. Nah, ini ADX yang tadi, kita klik dulu di sini, teman-teman. Nah, di sini gambar garis 20 udah kita batasin ya. Jadi yang di atas 20 yang oke, seperti itu. Kemudian plus DI-nya kita tambahin ya, teman-teman. Plus DI kita tambahin di atas 20, dia nongol. Maka plus DI kita pilih yang over 20. Kita aktifkan dulu. Nah, dia kita bukan di sini, kita aktifin dulu. Bukan plus DI-nya, salah ya. Jadi ini saya hapus dulu. Kita aktifin ADX-nya dulu. Nah, ADX-nya
Saya maunya ADX-nya di atas 20 dia menyala ya. Menyala merah. ADX klik dulu di atas 20. Jadi ADX di atas 20 kita kasih warna merah dulu. Artinya apa? Supaya kita bisa mendapat gambaran di manakah dia trending. Nah, ini udah jelas, udah ke filter di mana auto trending, langsung aja kita batasin. Ini trending ya, terutama yang pokoknya yang paling tinggi-tinggi itu trending nih, trending semua nih. Sampai puncak aja deh, kira-kira begitu ya. Sampai puncak aja kira-kira. Kita ukur dari ini sampai puncaknya aja, kira-kira begitu ya. Hanya sampai puncak aja kira-kira. Nah, oke. Kita batasin dulu area-areanya, pokoknya yang merah ini adalah area-area yang trending. Baru kemudian ini baru ADX saja kita aktifin. Nah, kita maunya supaya kita bisa bedain mana yang DMI di atas 0 ya. Mana yang DMI, mana yang plus DI-nya di atas minus DI. Cara ngeset plus DI di atas MDI supaya nongol gambarnya teman-teman. Supaya kita bisa tahu mana yang trending seperti itu. Maka kita masuk ke sini dulu, ke settingan. Nah, di plus DI-nya kita kasih warna apa ya? Plus DI itu kan yang warnanya biru ya. Plus DI itu kan yang warnanya biru, jadi kita maunya kasih warna biru. Di atas 20 warnanya biru. Kita warnain biru aja. Kita tongolin dulu. Udah nongol ya? Oke, udah nongol. Udah nongol sekarang. Oke, terus kemudian plus DI di atas 20. Plus DI tadi kan menunjukkan arah naik ya. Terus kemudian interpretasinya itu harus terjadi cross up dengan minus DI. Jadi yang ini. Jadi kita juga kasih yang sini minus DI-nya. Minus DI-nya bukan di 20 ya teman-teman. Bukan di atas 20 ya. Tapi di bawah 20 atau dia mulai turun. Ya. Kira-kira begitu. Atau dia mulai turun. Kita set dulu di sekitar 20 aja. 20. Yang diklik MDI-nya ya teman-teman. Kita kasih warna MDI kan, minus DI kan warnanya hijau. Jadi kita set hijau. Nah, seperti ini. Jadi kira-kira di nilai itu, nilai ini adalah nilai apa ya istilahnya, 20 ini batas. Jadi di nilai 20 ini ADX-nya akan nongol merah dan juga di 20 itu plus DI dan minus DI ketika terjadi cross up, cross down pada titik yang sama akan nongol warnanya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa ngelihat di titik manakah Arto naik. Nah, kira-kira berarti kita pilih yang merahnya nongol karena itu adalah trending. Dan kedua, birunya nongol karena itu berarti biru di atas 20 dan juga terjadi crossing biru dengan hijau. Hijaunya harus nongol. Artinya hijaunya berada di bawah dari 20. Artinya dia cross down cross down yang warnanya biru. Jadi area naiknya kira-kira di sini. Ini area naik. Coba kita naik. Kita bawa ke atas sama nggak kira-kira area naiknya? Ya sama ya. Nah kira-kira ini area naik. Interpretasinya supaya nggak bingung. Ini saya geser aja. Ya, kira-kira di area sini. Atau saya lingkarin aja. Kira-kira di area ini yang semuanya terpenuhin ya. Kemudian yang semua terpenuhin lagi di sini. Artinya apa? ADX-nya plus, birunya di atas, hijaunya di bawah. Berarti di sini. Agak telat ya Pak kalau dilihat di candle. Iya, hitungannya memang agak telat. Memang paling cepat adalah trading tanpa indikator, itu paling cepat. Nah, coba kita lihat di sini. Pak, ini trending sekali. Betul, ini trending sekali. Ini trending sekali. Tetapi di sini yang terpenuhin adalah yang ini. Bahwa minus DI berada di bawah plus DI. Ya, minus DI berada di bawah plus DI. Jadinya ini arahnya turun. Ya. Pokoknya kalau teman-teman mau cari yang naik, nah ini masalahnya settingannya adalah settingan naik. Jadi teman-teman untuk mencari saham yang naik, itu adalah dicari yang trennya kuat, yang merahnya nongol, yang birunya nongol, yang hijaunya nongol. Kenapa? Ya karena kita untung kalau sahamnya naik, kan begitu. Coba dikasih contoh lain Pak.
Contoh lain Unilever, oke, Unilever boleh nih di sini. Kita batasin dulu deh, Unilever itu naiknya. Nah, di area sini nih, ini cari yang hijau, birunya nongol, hijaunya nongol dan merahnya nongol. Berarti sini, terus ini, ya kira-kira cuman di situ aja ya. Ini area ini ya, berarti area naik nih, ya kan? Area naik juga itu aja. Kalau yang lainnya Pak, nah Pak bisa nggak di time frame yang lebih pendek? Bisa. Time frame yang lebih pendek 30 detik. Bisa juga kan? Nah ini juga bisa kebaca ini. Cari yang birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Birunya nongol di sini berarti ya. Dalam 1 jam Pak, misalkan Pak. Dalam 1 jam nongol juga kan bisa. Terus apa lagi contohnya? Adaro Pak. Adaro dalam jam. Adaro memang kelihatan sideways ya. Ini kalau yang akhir-akhir ini kita lihat dulu di area sini. Ini Adaro ini sideways karena di merahnya nggak nongol. Jadi kira-kira itu ya teman-teman untuk penggunaannya. Jadi kuncinya pokoknya di sini tadi, kuncinya di sini bahwa ADX itu hanya mengukur suatu saham itu sideways atau enggak. ADX saja. Tapi kalau dipadu dengan indikator, teman-teman akan bisa ngelihat indikator teman-teman akan bisa ngelihat arahnya, dan juga apabila dipadu dengan plus DI atau MDI, teman-teman juga bisa melihat arah. Nah, di setting saya ini sudah saya beri tambahan setting ya, yang mana kalau polosan saja teman-teman kan hanya melihat tampilan yang seperti ini, kan agak susah interpretnya. Makanya sudah saya ajarin teman-teman cara settingnya supaya tampilannya bisa seperti ini. Caranya gimana? Sudah saya ajarin tadi. Beberapa hal penting yang saya sampaikan terkait ADX ya teman-teman. Di sini kita bisa ngelihat terjadinya reversal uptrend ke downtrend. Itu yang dilihat bukan dari ADX-nya ya. Yang dilihat bukan dari ADX-nya, tetapi terjadinya perubahan arah itu adalah dari crossing-nya antara plus DI dengan minus DI. Jadi teman-teman lihat dulu posisi crossing-nya itu seperti apa ya. Jadi tetap kita gunakan bahwa ketika plus DI di atas, yang minus DI maka arahnya ke atas, sehingga ketika terjadi perubahan arah, ya perubahan arah itu contohnya kalau di chart ini, di IMAS ini ya, coba kita lihat di mana terjadi perubahan arah. Nah, di sini ya, di area ini kan dia memang secara ADX dia tidak ada tren, atau istilahnya dia kalau ADX-nya nggak nongol itu kan dia memang powernya nggak ada atau sideways. Dan di sini juga plus DI-nya dan minus DI-nya, di mana posisinya adalah minus DI-nya berada di atas. Di sini tidak saya nongolkan, memang seperti itu. Kalau posisi minus DI-nya berada di atas, dia tidak akan nongol. Di area ini adalah sedikit turun seperti itu, dan dia mulai terjadi reversal ketika terjadi perubahan plus DI atau yang biru cross up yang warnanya hijau. Jadi yang area ini teman-teman. Jadi area ini terjadi cross up, ini adalah contohnya untuk IMAS ya. Teman-teman bisa ngelihat di area ini terjadi cross up sehingga nongol yang biru. Yang biru ini di atas yang hijau. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat mulai di sini. Ya, di sini. Jadi pada saat sebelumnya di mana di sini, di area sini ini tidak terjadi pergerakan yang lebar karena memang ADX-nya ini di bawah 20. Artinya apa? ADX di bawah 20 itu bisa diartikan sebagai sideways, dan sideways itu sebenarnya satu bentuk dari akumulasi seperti itu ya. Akumulasi ataupun distribusi ya. Ketika tidak terjadi trending atau sideways itu bisa terjadi akumulasi atau distribusi ya. Misalkan di area sini ini bisa dianggap sebagai distribusi ataupun akumulasi tergantung posisinya ya, seperti itu. Biasanya kalau berada di bawah dia sebagai akumulasi, di atas sebagai distribusi atau reakumulasi juga bisa. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lihat dari sini. Jadi di catatan saya tentang tadi saya ulang ya.
mungkin teman-teman bisa perhatikan bahwa ADX yang rendah di bawah 20 ini saham itu berbentuk sideways. Nah, sideways ini bisa berupa akumulasi, bisa menjadi akumulasi ataupun distribusi ya. Kalau di puncak bisa juga terjadi resistan-resistan, terjadi ranging seperti itu, konsolidasi, bisa terjadi distribusi kalau kemudian breakdown, tapi bisa terjadi sebagai reakumulasi kalau kemudian itu adalah akumulasi setelah breakout atau fase-fase konsolidasi setelah dia breakout. Dan tentu kita harus ngelihat dari polanya di candle itu seperti apa ya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga, ADX yang breakout dari 20 ini adalah merupakan satu bentuk breakout dari konsolidasi. Di awal video tadi sudah saya sampaikan bahwa mencari breakout itu mudah, ya. Mencari breakout itu mudah. Yang susah adalah bagaimana mencari breakout yang benar-benar begitu loh. Karena breakout sebagian adalah merupakan breakout palsu. Dan untuk itu, makanya di sini saya ajarkan tentang ADX. Ini karena fungsinya adalah untuk melihat apakah suatu tren itu benar-benar powerful seperti itu. Yang teman-teman juga harus perhatikan adalah ADX lain yang increasing atau naik. Semakin naik itu menandakan kekuatan tren yang semakin naik. Misalkan dari 20, 30, 50 berarti trennya semakin naik. Dan juga ADX lain yang decreasing atau menurun. Misalkan dari 50, 20, 10, 0 gitu. Berarti kekuatan trennya akan turun, dan ketika berada di bawah 20, kembali lagi ke sini, dia masuk ke range bound ataupun sideways ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya pokoknya pergerakan turning dari harga, dari naik ke turun, dari turun ke naik, dari upside ke downside itu dilihatnya adalah dari posisi plus DI dan minus DI ya, bukan dari ADX. Karena ADX hanya mengukur bagaimana kekuatan dari tren itu. Sehingga kalau kita melihat serangkaian ADX yang higher and higher, maka itu bisa diartikan sebagai momentum tren itu semakin kuat. Dan kalau kita lihat ADX yang turun ke turun, misalkan dari semakin turun dari 50, 30, 20, itu berarti momentumnya mulai melemah ya teman-teman. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah dalam suatu pergerakan uptrend, itu harganya masih bisa naik ketika ADX-nya turun. Misalkan ADX-nya sebelumnya dari 30, 50, 60 misalkan gitu. Terus turun ke 40, 50, 40. Tapi harganya masih naik bisa. Nah, kemudian kalau setelahnya terjadi kenaikan lagi, nah itu berarti kan harganya atau powernya keluar lagi kan seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau digambarkan itu, jadi teman-teman harus ngelihat juga ke kondisi sahamnya dan juga ke chartnya. Jadi bisa saja ADX-nya itu nggak naik terus, tapi harganya masih naik. Ya, itu kan kekuatan naik kan tidak benar-benar naik terus, tapi tetap naik, ada turun seperti itu ya. Yang penting kita lihat dalam trennya, nanti akan masih membentuk seperti apa polanya seperti itu. Kadang polanya itu dia dalam satu saham uptrend itu kan polanya membentuk satu trend channel, di mana trend channel itu kan sebenarnya juga nggak benar-benar naik terus seperti itu ya. Nggak benar-benar naik terus seperti itu. Tapi kalau kita lihat polanya naik walaupun ada penurunan. Nah itu juga kalau dilihat juga di ADX-nya, nanti ADX-nya juga bisa berpola bahwa ADX-nya tuh naik, turun seperti itu mengikuti dari pergerakan si harga. Itulah yang harus kita perhatikan dari pergerakan si ADX. Nah teman-teman ini juga harus bisa diperhatikan juga bahwa ADX ini dapat juga menunjukkan terjadinya divergensi momentum atau perbedaan momentum ya, perbedaan lah seperti itu, perbedaan antara harga dengan indikator. Misalkan harganya naik ya, jadi misalkan harganya naik tapi ADX-nya low, ini artinya harus hati-hati karena kemungkinan naiknya adalah lemah. Atau bisa juga misalkan harganya turun tapi ADX-nya juga rendah, berarti kan selling pressure-nya kurang. Kira-kira bisa diartikan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian dari saya ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.